buat kita semua, rekan kami, guru yang kami sayangi. Di sini mohon maaf ya Bu ya, kami minta waktunya dengan hormat. Di sini maksud kami bukan mau menggurui, tapi di sini kita seperti yang dikatakan oleh rekan kami, di sini kita saling bekerja sama, saling berbagi, sharing akan apa yang sudah kami dapat selama mengikuti pelatihan CGP. Ya, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi kebutuhan manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya, mungkin di ajaran baru nanti kita akan memasuki kurikulum implementasi kurikulum merdeka, dan kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana nanti kita akan bekerja sama melakukan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreasi, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berdaya saing global. Selanjutnya, disiplin positif. Ya, di sini kita sebagai guru wajib melakukan disiplin baik buat diri kita sendiri sebagai tenaga pengajar maupun tenaga pendidik, terutama juga kita dapat menjadi contoh bagi peserta didik kita untuk menerapkan disiplin positif baik dalam ruang kelas maupun dalam ruang sekolah tentunya. Nah, disiplin sering kita mengenai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Seakan-akan kita membuat disiplin itu supaya anak-anak itu merasa tidak nyaman, tidak merasa apa yang kita katakan dituruti. Tapi di sini kita menerapkan disiplin positif, di mana dia memiliki motivasi yang terdiri pertama motivasi intrinsik. Ya, ini motivasi intrinsik artinya motivasi dari dalam diri kita sendiri, dari niat siswa sendiri. Jadi kita harus menanamkan motivasi yang dari siswa dulu. Jadi tanpa ada paksaan, mereka bisa melakukan dengan ikhlas, tanpa ada harus dipaksa, harus diatur-atur. Mereka sukarela melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam disiplin positif. Yang kemudian motivasi ekstrinsik. Ya, ini namanya ekstrinsik, berarti motivasi dari luar ya. Mungkin karena ada peraturan, tata tertib dari sekolah, ataupun ada semacam kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ditetapkan antara guru yang masuk dalam kelas kepada anak-anak yang di kelas yang diajarkan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ya, ini merupakan disiplin positif. Mungkin pasti banyak kendala ataupun
yang harus kita benahi dalam menerapkan disiplin positif. Mudah-mudahan kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita terapkan kepada anak-anak, dan bisa kita terapkan dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi. Ya, mungkin sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Desmita.